Halo Sobat Ader, kita showroom Ader Mobilindo lagi berkunjung ke kantor asuransi Sompo yang berlokasi di daerah Alam Sutra untuk mengedukasi tentang asuransi kendaraan kalian. Yuk kita tanya-tanya tentang sekilas asuransinya. Oke Sobat Ader, kita sekarang udah di dalam kantor asuransi Sompo. Kita langsung aja tanya-tanyain ke kepala cabang kantor asuransi Sompo cabang Tangerang. Nah teman-teman ADR, kita sekarang udah bersama Bu Desi sebagai kepala cabang asuransi Sompo di cabang Tangerang. Kita di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di atas ini. Bu Desi, ini pertanyaan pertama, apa sih itu asuransi kendaraan dan apa saja jenisnya dan kenapa itu penting untuk kendaraan? Untuk asuransi kendaraan itu sebetulnya proteksi untuk kendaraan teman-teman semua. Jadi kami memiliki dua produk asuransi itu. Standarnya adalah yang pertama komprehensif atau mungkin orang-orang taunya all risk gitu ya. Yang kedua adalah total loss only. Nah kalau komprehensif itu kita cover untuk kehilangan atau misalnya kerusakan baik sebagian ataupun seluruh itu akibat dari benturan misalnya atau juga ada accident gitu, itu kita cover di komprehensif. Kemudian kalau TLO atau total loss only itu kami pengertiannya adalah coverage untuk kehilangan atau kerusakan minimal 75% total loss-nya, seperti itu. Dan selain dua itu kami bisa perluas untuk coverage-nya. Cover. Iya, yang bisa di cover. Jadi kita perluasannya itu ada kerusuhan huru-hara, banjir, ada gempa bumi, tanggung jawab pihak ketiga atau mungkin teman-teman taunya TPL, personal accident, bengkel authorized, itu semuanya bisa kami cover. Seperti itu. Kayaknya saya harus jelasin prosedur untuk prosesnya dulu ya. Prosesnya itu kalau kami punya call center di 14051. Jadi tolong segera lapor. Pada saat kejadian segera lapor ke call center kami. Kemudian dokumen apa aja yang dibutuhkan, pasti polis harus ada. Kemudian SIM, STNK itu aktif, ya jangan sampai nanti expired gitu ya. Setelah dokumen itu disubmit, biasa dari tim kita akan menghubungi klien gitu ya untuk mengisi form claim, kemudian dilanjutkan dengan survei kendaraan. Biasanya kami kalau untuk survei kendaraan dengan video call seperti itu. Nah, berapa lama makan waktunya sebenarnya kalau untuk sampai dengan keluar SPK itu 3 sampai dengan 5 hari tergantung dari seberapa beratnya accident-nya atau kecelakaannya gitu ya. Jadi saya tidak bisa bilang berapa lamanya gitu ya. Tapi yang pasti untuk proses awalnya kita 3 sampai dengan 5 hari. Kalau untuk mobil modifikasi sebetulnya masih bisa karena kami cover untuk non standar ya, kita sebutnya non standar aksesorisnya itu 10% dari nilai kendaraannya yang dimasukkan ke dalam polis asuransi. Jadi kalau misalnya contoh harga kendaraan 100 juta berarti 10%-nya 10 juta. Ya, seperti itu. Itu yang kami bisa cover dan sebaiknya harus di-mention atau diinfokan non-standar aksesorisnya apa saja. Supaya tidak ada dispute pada saat nanti ada klaim seperti itu. Nah, yang kelima nih Bu Desi, untuk kalau misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, apakah kita harus nunggu polisi datang dulu atau kita tetap harus hubungi asuransi Sompo dulu? Yang pertama kontak aja terus kita di call center, balik lagi ya, di 14051. 24 jam ya Bu? Itu 24 jam, 7 hari full day ya. Jadi teman-teman bisa hubungin kami. Kemudian karena ini kecelakaan lalu lintas, tetap kita harus minta laporan polisi. Jadi biar bagaimanapun laporan polisi itu tetap kami butuhkan untuk proses selanjutnya. Jadi kalau dibilang menunggu polisi, ya nggak apa-apa, nggak usah dulu gitu. Tetap laporan pertama ke kita dulu aja, kasih tahu dulu ke kita. Nanti mungkin kan proses selanjutnya dari polisi mungkin ada yang menangani ya, gitu ya. Tapi laporan tetap ke kami. Nah tadi Bu Desi kan kita udah tentang kecelakaan lalu lintas. Nah ini misalnya kehilangan kendaraan, proses klaimnya apakah sulit?
dan apa saja dokumen yang wajib dilampirkan? Dibilang sulit selama dokumen itu lengkap, semua prosedur semua dijalanin gitu ya, prosedur klaimnya dijalanin, seharusnya sih tidak sulit gitu ya, selama itu dilaporkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya ya gitu ya. Karena ada kemungkinan kami melakukan investigasi gitu kan, atau mungkin nanti kita ada wawancara ke kantor kepolisian atau apapun, itu selama itu sesuai dan benar, itu secara proses tidak sulit gitu. Karena nanti setelahnya kan kami akan melakukan pembayaran klaim itu kurang lebih 14 hari kerja. Kalau untuk dokumen klaim itu sebetulnya ada bermacam-macam ya, tergantung dari tingkat kejadiannya atau accident-nya. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat di sini, ini form klaim dan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan klaim. Bu Desi, yang terakhir untuk klaim asuransi nih nggak bisa diproses itu karena apa aja sih Bu Desi? Gini, kalau klaim yang nggak bisa diproses itu satu, bisa jadi dia telat lapor ya, telat lapor. Jadi makanya kami selalu informasikan bahwa pelaporan itu adalah maksimal 5 hari dari kejadian gitu ya. Nah, kalau dia telat lapor itu bisa membatalkan klaim, atau misalnya klaimnya tidak bisa kami proses. Yang kedua, dokumennya ada yang nggak aktif, contoh kayak SIM, STNK, itu tidak bisa kita proses juga gitu ya. Terus yang ketiga, ternyata periode asuransinya udah expired ya kan, jadi ya nggak akan bisa kita cover karena polis sudah berakhir gitu. Akhir adalah laporan yang tidak sesuai dengan kondisi kejadian. Nah, itu kan nanti bisa kita investigasi ya, kalau ternyata si klien itu menyampaikan informasi yang tidak benar, karena dasarnya kita itu kan unsur kepercayaan, benar ya. Jadi makanya laporan harus sebenar-benarnya. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar asuransi, bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman butuh asuransi, bisa langsung hubungi kita.